Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengajak untuk sama-sama kita menyembah Dia, mendekatkan diri lebih lagi kepadanya. Karena dekat dengan Allah adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kesempatan pada saat ini. Kami mau memuji besarkan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami haus kepadamu Tuhan. Kami ingin mendekat lagi lebih kepadamu Yesus. Ini kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Demikianlah jiwaku Tuhan, haus akan Kau Tuhan, rindu bersekutu dengan bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Kami rindu lebih lagi Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya mendekat kepadamu Tuhan, kami tenang bersamamu Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom mempelai Kristus, jumpa lagi di dalam program KTT Kuasanya Tak Terbatas. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman hidup kami sekeluarga. Saya harap pengalaman hidup kami ini akan bisa menjadi berkat bagi saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya beralamat di Ungaran, berdomisili di Ungaran, dan sudah bergereja di Betani Ungaran selama kurang lebih 16 tahun. Dan saat ini saya menjabat sebagai pengurus di Betani Ungaran sebagai koordinator Lumbung Kasih. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak, yang saat ini satu sudah bekerja di Jakarta dan yang kedua sudah
mewarisi usaha saya, dan yang ketiga masih berkuliah di Unika Semarang. Pada tahun 2012 saya kehilangan suami saya yang saat itu masih berusia 60 tahun karena sakit jantung. Sebelum suami saya meninggal, sempat kami menjual tanah, yang mana sebetulnya tanah itu untuk kami bangun sebagai rumah bagi kami sekeluarga. Tapi karena keadaan kami saat itu usaha juga menurun, oleh karena itu tanah itu kami jual untuk usaha berbisnis dengan rekan bisnis suami saya. Tapi ternyata teman bisnis suami saya ini membawa lari uang tersebut, sehingga kami juga saat itu begitu sangat syok sebetulnya. Tapi saya berpikir bahwa apa yang saya miliki itu bukan mutlak hak saya, karena itu adalah milik Tuhan. Sehingga seandainya tanah itu harus hilang, kami pun harus merelakan, karena itu adalah Tuhan yang memberikan pada kami. Tidak lebih dari 6 bulan setelah kami kehilangan tanah tersebut, suami saya meninggal. Mungkin karena terlalu terpikirkan dengan masalah tersebut. Walaupun saya sebetulnya tidak pernah menyalahkan suami saya bahwa tanah itu harus hilang atau gimana, tapi mungkin suami saya juga merasa bahwa saya itu sebagai istri tidak pernah menuntut, tidak pernah marah, sehingga itu membuat dia semakin merasa bersalah pada saya. Tapi saya tidak pernah menyalahkan suami saya. Setelah suami saya meninggal, saya sangat bingung, karena saya seorang ibu rumah tangga yang selama beberapa tahun tidak pernah berbisnis, tidak pernah melakukan sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga atau apapun. Anak-anak saya masih kuliah 2 orang dan 1 masih duduk di bangku SMA, dan saat itu usaha kami sedang bangkrut dan semuanya habis. Saya harus menghidupi ketiga anak saya sendiri. Saat itu tidak ada warisan atau apapun, dan saat suami saya meninggal saya hanya membawa 1 juta rupiah di dalam dompet saya. Tapi pada saat saya berdoa, suatu saat saya diingatkan bahwa saya masih mempunyai semangat, masih mempunyai talenta untuk saya bisa berkarya. Saya mempunyai talenta untuk membuat roti saat itu, dan saya mulai mencoba dari awal. Saya ingin mencoba untuk memasarkan, walaupun saya tidak tahu harus memasarkan kemana, tapi saya yakin bahwa talenta saya ini bisa menjadi berkat buat kami sekeluarga. Oleh karena itu saya mulai belajar untuk berbisnis. Awal mula saya mulai membuat roti dan saya pasarkan ke Semarang, ke Ungaran, dan juga ke Salatiga. Saat itu mobil juga sudah kami lego, dan kami tidak punya mobil lagi, tidak punya motor, tidak punya kendaraan lainnya. Tapi saya tetap mau berusaha dan mencoba. Saat itu saya tidak punya apa-apa, saya mencoba untuk belajar berdiri, mulai mengerjakan roti. Saya mulai membuat sedikit-sedikit, lalu saya pasarkan sampai ke Salatiga, dan saya harus naik angkot untuk sampai ke Salatiga, dan saya harus berjalan dari rumah untuk keluar dari rumah ke jalan raya kira-kira 1 kilometer. Saya harus jalan membawa dus, membawa apapun yang bisa saya bawa, dan saya harus naik angkot sampai ke Salatiga. Sampai di Salatiga pun saya harus berjalan dari Ramayana sampai ke Salatiga Plaza, dan saya memasarkan roti saya di sana. Sedikit demi sedikit saya mulai bangkit, mulai belajar untuk
Saya tidak takut lagi, apapun yang saya kerjakan pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Saya pernah merasakan hidup yang begitu amat terpuruk dan saya tidak bisa membayangkan saat ini. Di dompet saya waktu itu hanya tertinggal uang Rp5.000. Sudah pernah saya alami. Tapi saya tetap berjuang karena saya lihat anak-anak saya harus bisa mengentaskan mereka dan mereka harus sukses dan semuanya harus bisa lulus kuliah dan saya bisa mengharapkan anak-anak saya bisa hidup lebih baik daripada saya. Selama 1-2 tahun saya mulai merintis usaha saya. Walaupun kecil tapi saya yakin Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kami sekeluarga. Dan dalam waktu yang singkat 2 tahun kemudian saya sudah mulai bisa membangun usaha saya dan saya mulai membeli kendaraan sendiri. Untuk saya harus berangkat menuju ke Salatiga naik motor, tapi saya tetap semangat karena Tuhan itu tidak akan meninggalkan kami. Saya masih ingat saat saya harus berangkat ke Semarang untuk menawarkan dagangan saya harus naik BRT sampai di Semarang. Dalam BRT saya harus berdiri karena terlalu berdesak-desak di sana. Tapi saya tetap bersyukur. Saat saya mengalami keterpurukan, saya membaca di Alkitab. Saat itu begitu sangat mengena di hati saya, yaitu di Ayub 42, di mana Tuhan itu akan selalu memberikan segalanya dan Tuhan bisa melakukan segalanya buat kita. Dan apa yang direncanakan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Pada tahun 2013, anak saya mulai ada yang lulus 1 dari Universitas Atmajaya Jogja, dan kemudian anak saya yang pertama di wisuda. Saat selesai wisuda, anak saya berkata kepada saya, "Ma, kenapa Papa itu tinggal menunggu 1 tahun saya lulus, tapi harus meninggalkan kita?" Tapi saya mengatakan pada anak saya, "Jangan khawatir, di atas sana beliau pasti melihat kesuksesan kamu." Setelah selesai wisuda, setengah jam setelah keluar dari ruang wisuda, anak saya mendapat telepon dari Jakarta. 2 hari kemudian, anak saya harus berangkat ke Jakarta untuk wawancara di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Saya sebetulnya merasa sangat bersyukur bahwa anak saya setelah selesai wisuda langsung mendapat pekerjaan. Saya sungguh bahagia dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kami. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu menolong anak saya sehingga dia tidak lama setelah kuliah dia terus mendapatkan pekerjaan. 1 tahun kemudian saya memberanikan diri karena saat itu anak saya sudah mulai mendapatkan penghasilan yang lumayan. Jabatannya dia juga sudah mulai naik dan gaji juga sudah mulai lumayan. Saya memberanikan diri untuk membeli mobil karena mobil sangat penting bagi kami. Karena saya harus membawa barang dagangan saya yang cukup banyak. Kalau saya harus naik motor, saya juga tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan memberikan pertolongan bahwa saat saya membeli mobil itu sangat luar biasa. Saya tidak tahu uang itu dari mana, tetapi Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya. Kekhawatiran saya yang dulu bahwa saya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, mencukupi untuk kehidupan kuliah anak-anak saya, ternyata tidak terbukti karena Tuhan begitu sangat amat baik bagi kami. Dan saya saat itu mulai menanjak, mulai menerima pesanan-pesanan baik di dalam kota maupun di luar kota. Sedikit demi sedikit saya mulai menabung, mulai bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya, dan anak-anak saya mulai tumbuh dengan baik. Mereka kuliah dengan semangat yang tinggi. Mereka melihat betapa perjuangan saya selama ini
untuk menjadi ibu rumah tangga, single parent, tapi mereka tetap semangat, mereka tetap mendorong saya, mendukung saya, walaupun saat kuliah mereka pernah mengalami kekurangan untuk biaya makan sehari-hari, sampai mereka pernah merasakan puasa 2 hari karena saya kurang dalam pembiayaannya, saya kurang dalam pengiriman untuk keuangan mereka, tetapi mereka sungguh sangat luar biasa. Tuhan memberikan anak-anak yang baik bagi saya. Saat anak saya yang paling kecil kuliah, saya sangat bersyukur karena anak sulung saya sudah bisa membiayai adik-adiknya tanpa harus membebani saya sebagai orang tuanya. Saya sangat bersyukur, dan saya sangat bersyukur bahwa anak-anak saya mereka hidup kerukun dan mereka saling support, saling membantu. Jika ada kesulitan, mereka selalu memberikan support yang terbaik bagi masing-masing. Saya hanya bisa berdoa buat anak-anak saya. Saya hanya bisa memberikan semangat buat anak-anak saya, hanya bisa memberikan kepintaran buat anak-anak saya. Saya tidak punya harta untuk anak-anak saya, tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak saya, sehingga anak-anak saya mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Saat mereka kuliah, anak saya yang sulung juga sudah mulai bekerja sambil kuliah, dan itu sungguh sangat luar biasa. Jika saya terlambat untuk mengirim uang bagi mereka, mereka bisa mencukupi kehidupan mereka. Saat ini anak saya sudah 8 tahun bekerja di Jakarta, dan saya bersyukur bahwa anak saya sudah mempunyai jabatan yang cukup tinggi di perusahaan di Jakarta. Jika bukan karena pertolongan Tuhan, saya tidak akan bisa sampai detik ini. Selama perjalanan kehidupan saya, sejak saya harus hidup sendiri, saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup saya. Saya selalu berdoa buat anak-anak saya berdoa bahwa segala sesuatunya akan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Selama ini, apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan pertolongan dari Tuhan itu, Tuhan telah jawab. Bahwa saya bisa mengentaskan anak-anak saya bisa lepas dari segala keterpurukan saya, dan doa-doa saya sudah terjawab bahwa Tuhan itu selalu memberikan pertolongan yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Mujizat Tuhan itu akan selalu ada buat kita. Saya merasakan perjalanan hidup saya bersama Tuhan sungguh sangat luar biasa. Saya merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kami sekeluarga. Saat dimana malam hari saya harus mengeluarkan air mata saya, Tuhan selalu akan menolong saya. Dari yang semulanya 0, kami bisa membangun kembali kehidupan kami. Satu demi satu kami mulai menanjak, dan kami mulai hidup lebih layak lagi. Tapi perjuangan itu tidaklah mudah. Walaupun saya yakin Tuhan itu ada di dalam hidup kami, tapi kami tetap harus berusaha, dan kami harus yakin bahwa Tuhan itu selalu menolong kami sekeluarga. Saat saya membaca Alkitab, suatu saat saya membaca di Ayub 42, yang di situ tertulis bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatunya, dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan saya yakini itu, bahwa ayat itu juga akan menguatkan saya. Selama perjalanan hidup saya 10 tahun ini mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan sebetulnya, tapi karena berjalan bersama Tuhan, saya merasakan semuanya itu indah. Jadi saya tidak pernah merasakan bahwa saya harus terbebani untuk hal-hal yang sudah saya lewati itu, tetapi saya merasakan sukacita, dan ternyata hasil yang saya terima sungguh sangat luar biasa.
Walaupun saya ditinggal suami saya, tetapi saya yakin Tuhan menjadi suami saya selama saya hidup sendiri, karena saya begitu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun saya sendiri, tetapi saya bisa mengentaskan anak-anak saya, dan saya bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu hadir juga di dalam kehidupan anak-anak saya. Tuhan memberkati anak-anak saya dengan sungguh sangat luar biasa, dengan pekerjaan yang lebih baik, dengan usaha yang lebih baik. Saya sangat bersyukur dan setiap hari saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami sekeluarga. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan program ini, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami hal yang seperti yang saya alami. Janganlah khawatir. Jika kita benar-benar berpegang pada Tuhan, kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saat saya mengalami keterpurukan, saya tetap percaya. Saya tidak meninggalkan Tuhan, saya tetap setia melayani, saya tetap setia berjemaat, saya tetap setia untuk beribadah, saya tetap setia untuk berdoa, saya tetap setia untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Jika kita memiliki semangat yang tinggi, disertai dengan kekuatan yang dari Tuhan, semuanya pasti akan Tuhan berikan pertolongan. Tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah setia pada Tuhan, tetaplah selalu melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Semoga apa yang menjadi pengalaman hidup saya ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang mendengarkan dan melihat acara program KTT ini. Sampai jumpa di KTT berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, dimanapun mempelai Kristus berada. Kita baru saja mendengarkan kesaksian dari Ibu Dewi, bagaimana perjuangan hidupnya, bagaimana dia membesarkan anak-anaknya, bagaimana dia mengalami keterpurukan di dalam bisnisnya. Kita baru saja mendengarkan pada saat dia mengalami keterpurukan dalam bisnisnya, keluarganya merencanakan membangun rumah di tanah yang sudah dipunyainya, tetapi karena bisnisnya mengalami keterpurukan, akhirnya tanah itu dijual. Dan apa yang dia alami, ternyata hasil dari penjualan itu dibawa lari oleh rekannya. Jadi sungguh-sungguh masalah yang datang silih berganti, dan belum cukup hanya itu. Ternyata suaminya beberapa bulan kemudian meninggal. Mungkin karena banyak pikiran atau apa, tapi yang dialami Bu Dewi sungguh-sungguh sangat menyesakkan hati pada saat itu. Setelah bisnisnya terpuruk, beberapa bulan kemudian suaminya meninggal. Sementara Ibu Dewi sendiri bukan seorang businesswoman. Dia seorang ibu rumah tangga. Apa yang harus dia lakukan dengan membesarkan ketiga anak yang saat itu masih kuliah, masih sekolah, yang membutuhkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Tapi yang dipegang Ibu Dewi adalah dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap beribadah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi yang dia punya saat itu adalah semangat, tidak putus asa. Dia bilang, aku yang saat ini ada adalah semangat. Semangat untuk bekerja. Apapun dia jalani. Mobil sudah tidak ada, kendaraan tidak ada. Dia naik angkota atau apa untuk ke Salatiga, bawa dos besar, isinya roti yang harus dia jual. Dia berpikir, aku punya talenta bisa buat roti. Dan akhirnya dia buat roti untuk dijual di Semarang, Salatiga, Ungaran dengan naik angkota.
tapi dengan kegigihannya dan dengan kesetiaannya kepada Tuhan, sungguh Tuhan memberkati lewat pekerjaannya, lewat semangatnya. Dia tidak putus asa, sehingga lewat perjuangan yang begitu berat, akhirnya anaknya yang besar bisa lulus, bisa bekerja, dan bisa mendapat kedudukan yang baik, dan bisa membantu adik-adiknya untuk kuliah. Dan itu sangat meringankan juga untuk Ibu Dewi. Dan kita lihat bagaimana Ibu Dewi akhirnya dari yang tidak punya apa-apa, bahkan ditinggali masalah yang begitu besar, harus membesarkan anak, akhirnya dia sedikit demi sedikit bisa beli motor, dan akhirnya beli mobil. Sungguh suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi memang perjuangannya, keterpurukannya juga luar biasa. Pernah satu hari dia hanya ada uang 5.000 padahal 3 anak. Wah, itu sangat menyedihkan sekali. Tetapi ketidak pernah putus asaannya itu yang perlu kita contoh, bahwa saudara semua kita mengalami masalah apapun, jangan pernah putus asa karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kadang-kadang ada lembah-lembah kekelaman, saat-saat yang sulit yang harus kita hadapi, tapi percayalah, masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu hanya sementara. Lembah kekelaman itu hanya kita lewati. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman asal kita mau bergerak jalan maju. Seperti Mazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Daud berjalan dalam lembah kekelaman. Dia melewati lembah kekelaman, tetapi tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Artinya di dalam masa-masa yang sulit, kita lewati itu. Berjalan maju terus. Akhirnya lembah kekelaman itu bisa dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, asal ada Tuhan beserta kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Asal kita punya semangat dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikianlah kesaksian yang luar biasa yang bisa menguatkan Bapak Ibu semua mempelai Kristus dimanapun mempelai Kristus berada, yang bisa menguatkan, memberi motivasi buat kita untuk apapun yang kita alami. Jangan pernah putus asa. Asal kita punya semangat dan kita berserah kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, Bapak, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan, menyaksikan Ibu Dewi yang sungguh melewati masa-masa yang sulit, tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari hidupnya. Dan kami juga berdoa untuk mempelai Kristus, dimanapun mempelai Kristus saat ini berada. Kalaupun ada kesulitan, ada masalah-masalah yang mereka alami, kami percaya Engkau juga menolong Tuhan. Dan oleh sebab itu hamba-Mu berdoa supaya setiap mempelai Kristus tidak pernah punya hati yang putus asa, tapi mereka tetap punya semangat dan hati yang melekat kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat mereka kuat di dalam menghadapi lembah-lembah kekelaman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Allah Bapa senantiasa menyertai mempelai Kristus semua dimanapun mempelai Kristus berada. Haleluya. Amin. Baik mempelai Kristus dimanapun mempelai Kristus berada, sampai di sini KTT pada hari ini, dan sampai jumpa kembali di KTT untuk minggu depan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.